Anda siap belajar firman Tuhan? Yang siap katakan yes. Bulan ini kita sama-sama masuk dalam tema besar menuai keajaiban melalui sorak-sorai. Saya percaya dengan sorak-sorai di dalam Tuhan ada kuasa Tuhan yang bekerja yang mendatangkan kemenangan bagi kita. Kalau berbicara tentang sorak-sorai, apa menurut Bapak Ibu Saudara sorak-sorai itu? Sorak-sorai di dalam Tuhan. Apakah sorak-sorai itu hanya ketika kita melompat-lompat berteriak-teriak karena terlalu senang kegirangan atau apa? Dan kalau berbicara tentang sorak-sorai, saya menyimpulkan gitu ya ketika saya mulai merenungkan apa sih sorak-sorai di dalam Tuhan. Ada 3 unsur yang mempengaruhi sorak-sorai atau ada 3 unsur yang ada di dalam sorak-sorai di dalam Tuhan. Yang pertama itu sikap hati. Sikap hati. Karena sorak-sorai itu bukan karena kita mendapatkan sesuatu, kita menerima sesuatu, tetapi sorak-sorai itu karena kita memberikan sesuatu. Halo, amin. Jadi sikap hati. Lalu yang kedua, di dalam sorak-sorai itu ada perkataan yang benar. Karena nggak mungkin kita bersorak-sorai kepada Tuhan tetapi kita mengumpat atau bersungut-sungut. Ada perkataan yang benar. Dan yang ketiga adalah cara pandang kita tentang sorak-sorai. Kadang kita merasa bahwa keadaan kita nggak baik, kita belum bisa sorak-sorai. Cara pandang kita. Kemarin hari Sabtu saya sampaikan tentang menuai keajaiban lewat sikap hati. Dan pagi hari ini menuai keajaiban lewat perkataan. Dan di ibadah selanjutnya nanti menuai keajaiban melalui cara pandang. Jadi 3 unsur di dalam sorak-sorai saya akan sampaikan. Dan saya berharap Bapak bisa mendengarkan firman Tuhan ini secara utuh. Kalau bisa datang 2 ibadah silakan. Tetapi kalau nggak bisa nanti akan di-share ke YouTube juga. Bisa dengarkan supaya kita bisa selalu bersorak-sorai. Karena ketika kita bersorak-sorai maka ada kuasa atau keajaiban yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Menuai keajaiban lewat perkataan yang benar. Coba kita buka terlebih dahulu Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal ke-21 ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-21 ayat ke-21 sampai 22. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Belum semua. Yang sudah menemukan katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 21 ayat ke-21 sampai 22. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, katakan percaya dan tidak bimbang. Kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga, perhatikan, jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara ketika firman Tuhan ini saya baca, saya merenungkan ada satu hal yang begitu melompat di dalam hati saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini. Ketika Tuhan itu berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara. Ini berbicara tentang iman yang mengubahkan. Tetapi juga ternyata enggak cuma iman yang mengubahkan. Tetapi juga jikalau kamu berkata, katakan berkata. Kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Antara iman dan mujizat keajaiban ternyata ada perantaranya. Apa perantaranya? Perkataan. Tuhan berkata kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bisa melakukan apa yang kuperbuat. Bahkan lebih. Tetapi juga Tuhan berkata, ketika kamu berkata kepada gunung ini pindah, gunung pun akan pindah. Wow. Begitu dahsyatnya perkataan kita. Begitu berkuasanya perkataan kita. Karena perkataan kita itu ada di tengah-tengah antara kita percaya yaitu iman dan mujizat. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pembuat mujizat. Kita bisa melakukan keajaiban di dalam kehidupan kita. Hanya melalui perantara yaitu perkataan. Dan ayat 22 dikatakan gini.
Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Ada sebuah keajaiban. Hari ini mungkin Anda berada di dalam sebuah pergumulan. Anda sedang berdoa sesuatu, meminta sesuatu. Firman Tuhan katakan kalau engkau percaya dan gak bimbang, apapun yang kamu minta di dalam doa, kamu menerima. Akan ada keajaiban, akan ada pemulihan, akan ada terobosan, akan ada kemenangan. Melalui apa? Firman Tuhan katakan kalau kamu percaya dan tidak bimbang, apapun yang kamu doakan, kamu minta di dalam doa, artinya ada perkataan juga. Ketika kita berdoa meminta, ada sebuah perkataan yang keluar dari lidah bibir kita. Maka apapun yang meminta, kamu akan menerima. Wow. Sedahsyat itu perkataan kita diurapi sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa melalui perkataan yang benar di dalam hidup kita, maka kita pun juga akan mengalami kemenangan. Melalui perkataan yang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka di dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan melihat keajaiban satu demi yang satu dan yang lain akan terjadi juga di dalam kehidupan kita. Yesus itu mengajarkan kita tentang kuasa di dalam sebuah perkataan sama seperti tertulis di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lihat, dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Tuhan Yesus membantu kita melihat bahwa hidup dan mati manusia itu dikuasai oleh lidah kita. Kehidupan dan kematian mungkin gak langsung secara fisik. Kalau kita salah ngomong langsung mati, diambil nyawanya. Enggak. Mungkin tidak terjadi secara fisik atau jasmani. Namun ada hubungannya dengan penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada hubungannya dengan janji Tuhan. Ada hubungannya dengan kehidupan kita. Hidup mati dikuasai lidah. Apa yang kita alami ada hubungannya dengan perkataan kita sehari-hari. Makanya saya harus katakan tentang menuai mujizat melalui perkataan. Siapa yang mau menuai mujizat? Bisa lambaikan tangan. Semua orang mau. Oleh sebab itu kalau semua mau menuai keajaiban, menuai mujizat. Mulai hari ini kita harus belajar mengekang lidah kita. Apa yang keluar itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau Tuhan kehendaki. Coba kita buka lagi. Matius pasal yang ke-12. Kita mau belajar dari satu firman Tuhan mengenai kuasa dari perkataan. Matius pasal yang ke-12 ayat ke-33 sampai ayat yang ke-37. Matius pasal ke-12, ayat ke-33 sampai ayat yang ke-37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Katakan amin. Apa yang bisa kita pelajari dari kuasa perkataan? Coba kita lihat sekali lagi ayat yang ke-33 dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Tetapi jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sedemikian powerfulnya perkataan kita. Kita berkata pohon kamu gak baik, keluar buahnya gak baik. Kamu berkata, Anda berkata pohon baik. Sesuatu yang baik, maka buahnya baik. Saya teringat satu cerita gitu ya. Tentang seorang chef koki. Nah, suatu kali dia bekerja di dalam satu restoran. Dan ketika dia bekerja gitu ya. Dia masak dengan hatinya.
lalu dia suguhkan dengan begitu indah. Lalu ketika ada orang yang memesan dan memakannya, dia berkata, makanan ini enak sekali. Ini luar biasa sekali. Ketika masuk di dalam lidah gitu ya, ketika mulai dinikmati, kayak ada suatu perasaan sukacita dan senang sekali. Sehingga dia, mungkin aku akan tambah gitu. Dia pesan lagi dan enak. Nah, suatu kali orang yang memesan ini dengan beberapa minggu, beberapa bulan berikutnya dia datang lagi. Dan dia memesan masakan yang sama, makanan yang sama. Tetapi ketika disajikan gitu ya, tampak indah. Sama seperti biasa penyajian, standar penyajian. Tetapi ketika orang ini mulai memakan, kenapa rasanya berubah? Padahal chef ini dikenal konsisten. Chef ini berada di dalam sebuah hotel yang ternama. Otomatis pasti kita tahu bahwa ini punya standar. Tetapi apa yang membedakan? Dia mulai komplain, kenapa rasanya seperti ini? Lalu chefnya itu mulai lihat, karena dikomplain dia takut, dia mulai lihat. Apa yang salah dengan komposisinya, dia mulai lihat. Tak ada yang salah dengan komposisinya. Tetapi yang ternyata yang salah bukan di komposisinya, tetapi di hatinya. Hati dari seorang chef ini. Karena apa? Karena ketika dia memasak itu, ada sesuatu yang terjadi di dalam pernikahannya. Sehingga dia jengkel dengan istrinya. Dia bersungut-sungut dengan istrinya. Dan dia masak itu dengan keadaan hati yang marah. Dia ngomong sesuatu tentang istrinya. Dia kecewa dengan istrinya. Dia mulai masak itu. Dari situ saya tahu bahwa sekalipun komposisinya sama. Hati kita akan tetap mempengaruhi. Apa yang keluar dari lidah bibir kita tetap akan mempengaruhi kualitas dari masakan. Kualitas dari kehidupan. Dari situ kita bisa melihat bahwa jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Maka saya percaya bahwa kata-kata kita mengalirkan kekuatan. Apa yang mau terjadi di dalam hidupmu, dialirkan lewat perkataan. Kata-kata mengalirkan kekuatan. Kita bisa pelajari dari kuasa perkataan, yaitu karena kata-kata mengalirkan kekuatan. Apa yang kita keluarkan dari lidah bibir kita punya kekuatan untuk membangun dan menghancurkan. Punya kuasa, punya kekuatan. Kita mungkin gak sadar secara verbal kita katakan sesuatu, tapi kuasa itu ada. Kuasa untuk membangun seseorang, kuasa untuk menjatuhkan seseorang, kuasa untuk menghancurkan seseorang. Perkataan kita ini mentransmisikan kekuatan, artinya dapat mengubah keadaan. Dapat mengubah keadaan. Makanya kita harus hati-hati dengan menggunakan perkataan kita. Khususnya bagi diri kita dan orang lain. Perkataan tajam kita bisa menghancurkan orang lain. Bisa mengecewakan orang lain. Kemarin malam setelah melayani saya kumpul dengan beberapa jemaat. Kita makan bersama. Dan di situ sharing-sharing tentang persoalan yang CG mereka hadapi. Bagaimana ada dalam satu pernikahan suami dan istri. Suaminya ini sharing, aduh padahal aku pernah berbuat kesalahan. Aku sudah minta maaf, aku sudah gak mengulangi dan aku sudah bertobat. Tetapi seringkali di dalam perjalanan setahun, 2 tahun tiba-tiba istrinya mengingat lagi. Saya katakan sama pria itu, memang kalau istri itu selalu punya brankas di dalam hatinya. Kayak gitu. Yang memang kuncinya hanya dia yang tahu. Kita gak bisa otomatis buka brankasnya, kita ambil sesuatu yang tidak menyenangkan. Gak bisa. Kuncinya itu rahasia, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Suaminya gak tahu. Kayak gitu. Oh gitu ya, iya ada brankasnya. Makanya kalau brankasnya itu sesuatu yang mengecewakan disimpan di dalam brankasnya. Sekalipun aku sudah mengampunimu. Tapi kalau nanti Anda berbuat sedikit kesalahan gitu ya. Brankasnya dibuka, dikeluarkan semua. Ini loh kamu yang sudah lakukan. Dia begitu ingat gitu ya. Oh ya itu memang yang terjadi. Oleh sebab itu kalau kita tahu bahwa wanita itu punya brankas. Kasih brankasnya dengan yang baik-baik. Supaya yang dikeluarkan yang baik-baik. Jangan keluarkan sesuatu yang gak baik. Karena ketika Anda mengeluarkan sesuatu yang gak baik kepada istri Anda.
Nggak tahu sampai nanti kekekalan mungkin itu masih akan ada. Tergantung Anda bisa memaintain atau tidak. Kalau Anda masih membuat kecewa, itu akan dikeluarkan semua. Akan dihitung total, kalkulatornya semua lengkap. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Semua detail, lengkap. Tanggal segini, jam segini kamu lakukan ini. Tanggal segini, jam segini kamu sudah kecewakan aku ini. Wah, detail. Lebih detail dari not belanjaan. Iya, perkataan kita kadang kita nggak sadar. Kita harus tahu bahwa perkataan kita ini mentransmisikan kekuatan. Betapa powerfulnya kekuatan kita. Kalau perkataan yang buruk itu bisa disimpan di brankas dan menjadi neraka di dunia buat kita, suami-suami. Tapi perkataan yang membangun itu akan jadi surga di bumi. Akan menjadi surga di bumi. Betapa powerfulnya perkataan kita. Makanya ketika kita sedang berada dalam tekanan, lebih baik diam dalam amarah tetapi aktif dalam sorak-sorai. Aktif dalam sorak-sorai. Jangan kita bersungut-sungut, kita mengutuki, mengeluarkan umpatan. Karena itu punya kuasa menghancurkan hidupmu juga. Lalu yang berikutnya yang kedua, coba kita lihat ayat ke-34 sampai 35. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Yang kedua, kata-kata itu mengungkapkan karakter kita. Lihat sampai Yesus berkata, hai kamu ular beludak. Keturunan ular beludak. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Dari perkataan kita orang bisa langsung tahu karakter kita. Langsung tahu. Sama seperti Tuhan Yesus langsung kasih tahu orang Farisi tersebut. Yang gak ada orang yang perkataannya jahat kok ngaku hidupnya benar. Gak ada. Kadang-kadang kita sering mendengar. Sekalipun mulutku jahat tapi aku gak jahat. Gak ada Bapak Saudara. Pernah dengar? Saya pernah sih. Tapi saya berdoa cuma saya yang dengar. Aku cuma tajam di perkataan tapi hatiku enggak. Hatiku lemah lembut. Oh omong kosong. Karena itu firman Tuhan. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri itu jahat. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kalau kita berkata aku ini orang benar, maka apa yang keluar dari lidah bibir kita seharusnya juga benar. Kalau kita berkata aku ini benar, tapi lidah bibir kita yang sering mengutuki, merendahkan orang lain, gosip, fitnah, jangan bilang kita benar. Bagaimana kita bisa mengeluarkan yang benar kalau kita jahat? Mulutku ini memang kasar tapi aku gak jahat, itu gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Perkataan kita kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada sesama. Itu mencerminkan siapa kita. Jadi kita gak perlu tunjukkan kepada orang, I'm a good man. Cukup orang melihat bagaimana Anda berkomunikasi, bagaimana Anda berkata-kata, bagaimana Anda membangun rumah tangga, bagaimana Anda mendidik seorang anak, bagaimana Anda melayani sesama melalui perkataan. Cukup dari situ kita tahu bagaimana karakternya. Anda mau karakter Anda baik, Anda mau karakter Anda benar, perkataannya juga harus benar. Anda melayani Tuhan, tapi ketika terjadi sesuatu di dalam kehidupan Anda mulai salahkan gereja, salahkan pemimpin, salahkan Tuhan, salahkan orang lain. Orang sudah tahu karaktermu. Anda cerita ke orang lain, oh ini gereja gini, orang sudah langsung tahu. Oh ini karakternya seperti ini, sudah. Mau Anda pelayanan di mimbar sekalipun, orang sudah tahu karakternya. Luar biasa ya, dari perkataan orang sudah tahu siapa kita. Betapa powerfulnya perkataan kita. Ayat ke-36, lihat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kata-kata menentukan tuayan atau goal.
di dalam kehidupan kita? Apa yang kita mau tuai dari kehidupan kita? Goal apa yang mau kita capai ada hubungannya dengan perkataan kita. Karena firman Tuhan jelas, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau juga akan dihukum. Engkau mau menjadi orang yang dibenarkan atau orang yang dihukum. Itu goal Anda. Dan itu dipengaruhi oleh perkataan. Perkataan kita ada hubungannya dengan akhir kehidupan yang mau kita terima. Apa target hidup kita? Ada upah, ada ganjaran dari perkataan kita. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ketika kita menabur angin maka akan menuai badai. Menabur kecurangan akan menuai bencana. Sama seperti Hosea 8 ayat yang ke-7 katakan bahwa sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung dan jika memberi hasil maka orang lain akan menelannya. Orang lain akan menelan. Lihat, perkataan kita. Pak, saya kan sudah melayani, saya kan sudah ke gereja, saya kan sudah CG. Tapi kalau hidupnya masih begitu-begitu, coba kita cek, cross check perkataan kita setiap hari. Di dalam rumah tanggamu. Mungkin di depan pelayan Tuhan Anda bisa menyembunyikan segala sesuatu. Tapi di hadapan istri, suami, dan anak-anakmu, engkau gak bisa menyembunyikan apapun. Pelayanan saya sederhana. Orang bisa tanya pelayanan saya kepada siapa? Istri dan anak. Bagaimana di rumah, perkataannya gimana. Tak perlu orang lain yang menilai. Karena saya tahu bahwa perkataan itu mencerminkan goal. Tuaian yang saya mau. Perkataan saya harus dijaga. Yang keluar harus benar karena saya punya goal buat Anda. Yaitu jemaat GMS Malang mengalami sesuatu yang besar. Kalau perkataan saya sebagai pemimpin gak mulai dijaga, sudah keluar asal-asalan, penuh kekecewaan, maka saya percaya jemaat tak akan pernah bertumbuh. Oh, saya percaya kok, seorang yang berdiri di mimbar, dia hanya menyampaikan sesuatu yang kasar, sesuatu yang buruk, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Saya jamin jemaatnya tak akan bertumbuh. Mimbar hanya untuk kebenaran. Apa yang keluar dari lidah bibir haruslah yang benar. Amin. Amin ya. Kata-kata itu menentukan tuaian atau goal di dalam kehidupan kita. Lalu coba kita lihat ayat ke-33, 35 dan 36. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Katakan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, kata-kata itu menghasilkan buah. Kata-kata itu menghasilkan buah. Kata-kata kita menghasilkan buah kehidupan. Buah seperti apa yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya mempengaruhi goal kita, tapi buah seperti apa yang mau kita hasilkan dari kehidupan kita. Orang tanpa sadar perkataannya melukai orang lain, orang tak akan mau kumpul dengan dia. Karena begitu kumpul dengan dia sudah dicicipin buahnya, asam sekali. Gak nyaman. Orang kumpul dengan dia yang perkataannya gosip terus, fitnah terus. Buahnya hanya dicicipi oleh orang-orang yang mungkin sama dengan dia. Tapi kalau orang yang gak sama, orang yang hidupnya benar, icipi tak mau. Asam buahnya. Buah seperti apa yang mau terjadi di dalam kehidupan setiap kita? Jikalau kita mau menghasilkan buah kehidupan yang baik, maka perkataan kita harus baik. Karena ketika perkataan kita gak baik, maka otomatis buah yang gak baik yang keluar. Coba katakan kanan kirinya, buah seperti apa yang kamu mau? Duh, sungguhan katakan kanan kirinya serius. Buah seperti apa yang? Sudah tanya belum? Ayo tanya sekali lagi. Buah seperti apa yang kamu mau?
tolong dijawab. Saya mau buah yang manis. Kalau kau mau berkata, aku mau buah yang manis. Dimulai dari perkataan. Dimulai dari perkataan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Anda ingin hidup seperti apa di masa ini dan di masa depan? Menjadi orang yang tertuduh, dihakimi, atau menjadi orang yang merdeka? Karena segala sesuatu yang keluar kan harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Ingat tadi tentang berangkas di istri, perkataan yang kasar tak cukup minta maaf. Karena kalau cukup minta maaf, maka nggak terjadi case-nya seperti ini. Karena saya dapati, sudah minta maaf, sudah selesai, sudah. Tapi tetap suatu kali akan diungkit lagi. Diungkit lagi. Pernah ngalami sesuatu kayak gitu bapak-bapak? Diungkit terus, lu mah kan sudah. Selalu diingat, betul? Makanya dari situ saya tahu bahwa tak cukup minta maaf. Tak cukup minta maaf. Karena sesuatu yang sudah keluar, gak pernah bisa kita tarik kembali. Sesuatu yang sudah luka, gak bisa sembuh sempurna. Anda tancapkan paku di kayu, Anda cabut, maaf ya, tetap sudah lubang. Tetap sudah cacat. Anda minta maaf? Ya. Saya maafkan. Tapi tetap sudah luka. Mungkin disembunyikan, tapi satu kali kelihatan gitu ya. Aduh kok lubang tanganku, oh ini gara-gara ini nih. Selalu ingat lagi. Daripada diingat sampai mati, Bapak Saudara, makanya kita harus jaga perkataan. Halo, amin. Dan yang terakhir, ayat ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kata-kata itu membentuk your destiny, takdirmu. Mengalami pembenaran atau penghukuman ada hubungannya dengan perkataan kita. Sekalipun lidah itu kecil tetapi berkuasa membawa perubahan. Ada kuasa di dalamnya. Tuhan mau sesuatu yang besar terjadi di dalam diri kita melalui perkataan kita. Anda ingat satu peristiwa bagaimana Paulus dan Silas di penjara. Dia hidup di penjara, gak enak loh di penjara kan. Gak ada yang mau kan di penjara. Ngalami sesuatu, bergerak gak leluasa ke kanan ke kiri, gak bisa, gak ada jalan. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika di penjara? Apa yang dilakukan mereka? Apakah mereka mengutuki Tuhan? Apakah mereka itu mengutuki orang yang memenjarakan? Enggak. Mereka tidak mengutuki, mereka tidak mengumpat, mereka enggak bersungut-sungut. Tetapi justru mereka ini memuji, menyembah dengan suara yang nyaring. Mereka tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Penjara pun tak bisa mengurung mereka. Karena apa? Karena sendi-sendi penjara lepas, pintu penjara terbuka. Lewat apa? Perkataan. Lewat perkataan. Sekalipun keadaan yang gak baik. Tetapi ketika kita mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Begitu juga di dalam hidupmu hari ini. Ketika engkau mengalami sesuatu yang mungkin gak enak, Bapak Saudara. Mulai perkatakan sesuatu yang benar. Perkatakan sesuatu yang benar. Hari ini siapapun kita. Ketika kita berada dalam satu keadaan yang pahit, yang berat. Mari kita gunakan mulut kita ini untuk tetap mengeluarkan apa yang benar. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
ketika mengalami sesuatu, berkata, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Hanya keluar pujian hormat, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ketika mengalami sesuatu yang gak enak, ketika mengalami luka, ketika mengalami kecewa, jangan izinkan sungut-sungut itu keluar. Tapi harus puji-pujian, penyembahan, penghormatan, pengagungan kepada Tuhan, sorak-sorai kepada Tuhan. Dan ketika kita mengeluarkan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, maka baik pula hidup kita. Maka baik pula kehidupan kita. Paulus dan Silas mengalami sesuatu yang gak enak. Tetapi dia percaya bahwa ketika puji-pujian dinaikkan, maka sesuatu yang besar itu terjadi. Dan sungguh, ketika dia mulai memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahkan mengucap syukur atas yang terjadi dalam hidupnya, penjara dilepaskan. Dan pagi hari ini saya juga percaya bahwa sesuatu yang besar, kelepasan, kemenangan dan terobosan akan terjadi di dalam hidupmu. Ketika kita bersama-sama bersatu hati, kita bersorak-sorai buat Tuhan, menaikkan puji-pujian buat Tuhan. Yang setuju, percaya, katakan amin. Amin. Mau mengalami sesuatu yang besar? Mau memuji Tuhan? Mau bersorak-sorai di dalam segala keadaan? Berikan kemuliaan buat Allah kita. Saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu